Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restena Zahra dari kelas 10 MIPA 5. Saya di sini akan melakukan dua kegiatan praktikum. Yang pertama, untuk menentukan mana senyawa polar dan mana senyawa non-polar. Dan untuk yang kegiatan yang kedua, saya akan mengamati ikan dengan menjawab soal-soal. Untuk kegiatan praktikum yang pertama, saya akan menentukan mana senyawa polar dan mana senyawa non-polar ketika kita campurkan ke dalam air yang bersifat polar. Sebelum saya memulai praktikumnya, saya akan menjelaskan bahwa kedua senyawa akan dapat menyatu dan tercampur jika memiliki sifat yang sama antara polar dengan polar atau non-polar dengan non-polar. Saya di sini akan menyampurkan air yang bersifat polar ini kepada bahan-bahan sabun, gula, dan minyak. Jadi nanti ketika bahan-bahan ini disatukan kepada air, jika dia menyatu, maka senyawa tersebut adalah polar. Namun jika tidak menyatu adalah senyawa non-polar. Oke, sekarang kita masukkan air secukupnya saja. Setelah itu kita tambahkan gula secukupnya juga. Setelah itu kita aduk. Oke, ini percobaan yang pertama. Lalu untuk percobaan yang kedua, saya akan tuangkan lagi airnya. Setelah itu, saya akan masukkan minyak. Dan saya akan aduk. Setelah itu, percobaan yang ketiga, saya akan masukkan di sini juga air secukupnya juga. Lalu akan saya beri sabun. Lalu kita aduk. Nah, untuk percobaan yang pertama, ketika air dicampurkan dengan gula, terlihat di sini, dia larut. Maka dari itu, gula memiliki senyawa polar. Percobaan yang kedua, ketika minyak disatukan dengan air, terlihat bahwa minyak itu tidak bisa menyatu dengan air karena minyak ini bersifat non-polar. Percobaan yang ketiga, ketika kita campurkan air dengan sabun, ini menyatu. Maka dari itu, sabun memiliki senyawa polar. Nah, jadi dari praktikum yang tadi kita dapat simpulkan bahwa jika kedua bahan antara air dan minyak ini jika disatukan tidak akan menyatu karena air ini bersifat polar dan minyak ini bersifat non-polar. Jadi tidak akan pernah bisa menyatu. Tapi jika air dengan sabun, air ini mengandung polar. Jika menyatu berarti sabun mengandung polar, karena senyawa yang akan menyatu adalah senyawa yang memiliki sifat yang sama antara polar dengan polar dan non-polar dengan non-polar. Oke, untuk percobaan yang kedua, saya akan mengamati seekor ikan dan akan menjawab soal-soal. Ini adalah ikan yang sudah saya amati selama 3 hari dan saya akan menjawab soal-soal ini. Soal yang pertama, tuliskan senyawa kimia yang ada dalam percobaan ikan dalam toples atau akuarium. Nah, di sini terlihat bahwa di dalam akuarium ini terdapat air. Air memiliki senyawa kimia yaitu H2O yang bersifat polar. Nah, ikan dapat hidup dalam air karena adanya oksigen. Oksigen senyawa kimianya itu adalah O2. Jadi, senyawa kimia yang ada pada akuarium ini adalah H2O dan O2. Oke, untuk soal nomor 2 adalah mengapa ikan dapat hidup dalam air? Mengapa ikan dapat hidup dalam air? Nah, ikan itu membutuhkan oksigen. Di dalam air terkandung oksigen. Nah, air dan oksigen ini memiliki ikatan yang disebut ikatan antar molekul dipol dan tidak dipol. Nah, ikatan ini yang bisa mempengaruhi ikan dapat hidup dalam air ini.
Oke, untuk soal nomor 3, yaitu ikatan apa yang terjadi antara air dan gas oksigen? Air atau H2O dan oksigen atau O2. H2O dan O2 ini sama-sama molekul. Nah, setelah itu H2O ini termasuk molekul polar atau bisa disebut dengan molekul dipol. Tapi kalau O2 ini termasuk ke dalam molekul nonpolar atau molekul tidak dipol. Jadi ikatan yang terjadi antara oksigen dan air adalah ikatan antara molekul dipol dan tidak dipol. Oke, pertanyaan nomor 4 adalah ikatan apa yang terjadi pada H2O? Oke, ikatan yang terjadi pada H2O adalah ikatan hidrogen. Kenapa dibilang ikatan hidrogen? Karena ikatan hidrogen adalah ikatan antar molekul antara atom H dengan unsur yang sangat elektronegatif seperti FON. Nah, ikatan antar molekul antar atom H dengan atom FO atau N. Nah, H2O berarti antara H dengan O. Ini berarti ikatan H2O termasuk ikatan hidrogen. Oke, untuk pertanyaan nomor 5 sekaligus untuk pertanyaan yang terakhir adalah ikatan apa yang terjadi pada molekul O2? Nah, pada molekul O2 ini terjadi ikatan kovalen polar. Kenapa saya bilang ikatan kovalen polar? Karena O2 ini terdiri dari dua atom yang sama. Dua atom yang sama ini merupakan ciri-ciri dari ikatan kovalen nonpolar. Sekian praktikum yang saya sampaikan. Semoga praktikum tadi menjadi manfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.